Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan perlindungannya kita bisa berjumpa kembali pada kajian malam hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sangat senang kita bisa berjumpa kembali dari Studio 1 Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid di kota Surabaya. Karena saya sekarang sedang berada di Surabaya, maka saya wajib bertemu dengan guru saya, Bapak Menahem Ali ya. Nah, pada malam hari ini mungkin bukan kajian seperti setiap minggu yang kami adakan, tetapi malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, yang mungkin banyak sekali para pemirsa yang belum pernah mendengar atau mengetahui ya, kisah mualaf daripada Bapak Menahem Ali. Ya, tentunya akan sangat menarik sekali. Nah, saya akan sapa dulu Bapak Menahem Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya. Ya, ini untuk kedua kalinya kita bertemu di Studio 1 Geraha Mualaf nih, Pak, di Surabaya nih, Pak. Nah, saya mohon mungkin Pak Ali, hari ini kita ngobrol santai, Pak ya. Mudah-mudahan paling nggak keberatan bercerita kepada para pemirsa, khususnya bagi para pemirsa Geraha Mualaf, mengenai kisah perjalanan mualaf dari Pak Menahem Ali, Pak. Kira-kira boleh, Pak ya? Banyak yang penasaran kayaknya. Banyak yang penasaran, Pak. Termasuk saya, Pak. Saya juga sebenarnya belum banyak mengetahui kisah Pak Ali bisa menjadi seorang mualaf ya dulu ya. Kalau sekarang udah bukan mualaf lagi, kalau sekarang Pak Ustadz kita panggilnya, Pak. Ya, nah baik, mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan kisah perjalanan mualaf Pak Ali, supaya bisa menjadi inspirasi dan juga menguatkan iman bagi para pemirsa yang memang sudah muslim dari lahir ya. Namun sebelum kita mulai, tidak lupa saya juga ingin mengajak para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kita untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening kode bank 451, nomor rekening 111889988. Saya ulang ya, kode banknya 451, nomor rekening 11188998888, atas nama Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Dan juga bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, dengan total luas 6 hektar dan harga per meter perseginya Rp250.000, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum, mudah-mudahan amal jariah para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang mari kita dengarkan. Saya yakin ini pasti sebuah kisah yang luar biasa karena narasumbernya sudah luar biasa. Jadi kisahnya juga pasti luar biasa ya. Pemirsa setuju sama saya ya. Baik, Pak Ali, ini saya juga mulai dak-dikduk nih dengernya nih cuman. Kok bisa dak-dikduk gimana? Enggak, karena kan Pak Ali kan bukan orang biasa gitu loh. Pak Ali menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, bahkan bahasa-bahasa yang lain. Juga menguasai bahasa Madura ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah tuh kan, makanya bisa menguasai banyak bahasa. Tapi saya kan bukan orang Madura. Itu dia, nanti mau saya tanya, Pak. Apakah Bapak ini orang Madura, bisa bahasa Madura gitu? Apakah kalau orang bisa bahasa Sunda pasti orang Sunda gitu, yang pertanyaan saya, Pak. Nah, baik, silakan Pak, mungkin Bapak bisa cerita sedikit asal muasalnya. Mungkin dulu Bapak punya pergolakan batin atau mungkin punya semacam mungkin apa namanya dialog resmi dengan siapa gitu, kok bisa sampai menuntun Bapak menjemput hidayah gitu, Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Eng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu lagi di Surabaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di tempat ini membawa sesuatu yang baru.
bahkan Insya Allah. menjernihkan informasi-informasi yang tidak tepat terkait mengenai pribadi saya sendiri ataupun terkait mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan organisasi. Sebenarnya saya agak enggan kalau berbicara mengenai kesaksian itu ya. Dalam tanda kutip, saya kira kalau istilah kesaksian itu saudara-saudara kita kaum Kristiani paham maksudnya. Kalau tadi disinggung mengenai mu'alaf, istilah kunci dalam tradisi Islam, saya kira itu juga penting untuk disuarakan. Sebenarnya seperti apa? Apalagi ini kaitannya dengan pribadi saya sendiri. Dan sekali lagi, saya sebenarnya tidak mau banyak bicara soal ini karena itu sangat sensitif sebenarnya. Dan saya tidak mau menciderai hubungan antar agama sehingga menjadi keruh dan tidak sehat. Tetapi karena ini dalam rangka untuk pembelajaran sekaligus untuk edukasi, bahkan menjawab tuduhan-tuduhan ataupun fitnahan-fitnahan tanpa dasar, maka saya mencoba untuk membagikan atau membawa beberapa dokumen yang kebetulan masih saya simpan. Masya Allah. Dokumen dari tahun berapa tuh Pak? Saya mencoba untuk mengais-ngais dokumen yang kebetulan masih ada di perpustakaan saya. Meskipun ini tidak lengkap, masih ada beberapa yang tersembunyi di beberapa tumpukan buku lama. Tapi ini saya bawakan beberapa dokumen. Jadi para pemirsa atau Pak Dondi bisa melihat dokumen ini. Ini tulisan-tulisan tangan saya waktu tahun berapa ini? Tahun berapa ini ya? Bentar. Ini tulisan apa nih Pak? Puisi atau? Bukan, ini tulisan saya terkait perdebatan saya dengan Kiai Haji Abdul Wasian waktu itu. Almarhum ya? Almarhum. Wah. Tahun berapa ini Pak Dondi? Tahun berapa? 93. 93. 93 nih. Jadi ini tahun 93 perdebatan saya bersama Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian. Masih tulisan tangan waktu itu ya. Jadi Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian dengan surat menyurat. Secara surat menyurat? Iya, secara surat menyurat. 93. Berarti sudah berapa tahun tuh? Masya Allah. Berarti perdebatan saya 28 tahun Pak. Belum ada email Pak ya waktu itu? Belum ada email? Belum. Emailnya baru manual seperti ini. Dan saya tulis tulisan tangan ya. Ada beberapa referensi yang kemudian hasil tanya jawab itu melalui surat menyurat, bahwa Wasian juga memberikan lembaran-lembaran jawaban dengan ini tanda tangannya sendiri ya Kiai Haji Abdul Wasian tuh. Boleh di zoom nggak nih? Ditunjukkan nih. Nah ini. Ini ada tanda tangan dan nama daripada Kiai Haji Abdul Wasian. Almarhum. Tahun berapa ini? Tahun di depan. Ya tadi. Ya yang tadi ya 9893. Ya. Jadi ini beberapa dokumen yang masih saya simpan dan kebetulan ini belum terbuang. Mungkin barangkali kalau saya tidak teliti ini sudah berada di bak sampah barangkali ya. Tadi saya pikir manuskrip itu Pak. Ya kalau dalam pandangan saya ini ya bagian dari manuskrip. Ini manuskrip. Manuskrip karena tulisan tangan dan ini cukup lama ya, cukup lama. Dan ini baru sebagian yang tadi saya tunjukkan. Ada juga buku harian saya. Nah, ini kan sudah lama ini buku harian saya yang lama. Dan ini waktu masih saya SMA. Masya Allah. Waktu saya SMA. Dan saya sudah ikut retreat tahun berapa ini? Retreat 27. Retreat tahun 30. Sorry. Tanggal 27 sampai 30 Desember 1989. Ini retreat. Retreat ya, Jadi, iya. Ini saya sudah dibaptis tahun ini. Oh itu Bapak sudah dibaptis? Nggak mungkin kalau Iya orang ikut retreat tanpa dibaptis kan sangat tidak mungkin. Iya betul. Dan ini kan ada beberapa teman yang ikut retreat itu, salah satunya ini teman-teman saya. Ada pembagian kamar-kamarnya. Ini Mas Doni. Ini di kamar apa? Kamar Filipus. Ini Mas Budi di kamar apa ini? Kamar Filipus. Kamar Filipus. Ini teman saya juga, Yohan. Ini siapa ini? Bentar, Pak. Ini siapa ya? Coba di zoom kelihatan nggak nih? Coba di zoom kelihatan nggak nih? Atau yang situ? Bagusan mana? Ini sama itu? Coba di zoom yang itu. Coba kita lihat nih.
Pak Ali tahun 89. 89 ya. 89. Ini. Coba. Pakai kaos hijau itu. Kaos hijau. Coba sama saya gantengan mana coba? Gantengan saya, Pak. Wis. Udah kelihatan ya, Masya Allah. Jadi ini bukti yang para pemirsa bisa lihat bahwa usia masih SMA waktu itu saya sudah bergumul dalam masalah mencari kebenaran dan ada kaitannya dengan kekristenan waktu itu. Tapi saya nggak banyak cerita mengenai ini karena bagi saya ini tidak terlalu penting sebenarnya. Tapi saya dipaksa oleh Pak Dondi untuk bercerita. Iya dong Pak. Karena saya yakin para pemirsa pada setuju Pak sama saya. Tapi sekarang sudah saya tunjukkan ya, ini buku diary diary saya. Ini bukunya tahun berapa? Buku diary tahun berapa? Ini dari depan Pak, ada tanggal. Yang ada kalender, tadi. Kalender. Enggak, setelah ini. Nah, ini. 87. 1987, 1989. Nah, benar. Ini 88. Ini 89. 89. Iya, Iya. benar. 87, 89. Iya. Tapi ini catatannya ini 1989 nih. Iya. 27 sampai 30 Desember 89. Berarti ini valid ya? Valid. Ya. Valid atau tidak valid? Ini berarti Facebook jadul ya Pak ya? Iya, ini Facebook zaman itu ya. Facebook zaman itu. Iya. Kebetulan mungkin ya waktu-waktu itu saya tuh belum tahu bagaimana pendokumentasian yang baik. Tapi paling tidak minimal meskipun dengan tulisan tangan seperti ini, waktu saya masih SMA sudah dibaptiskan dan mengikuti retreat bersama beberapa teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman saya ini masih hidup atau masih ada. Kemungkinan kalau nanti ini mereka melihat YouTube, kalau tahu ya pasti bisa menjawabnya. Karena memang mereka bersama-sama saya waktu itu. Ini salah satu dokumen yang masih saya pegang. Mudah-mudahan nggak ada foto teman perempuannya Pak di situ Pak? Kok laki-laki semua? Kok laki-laki semua gitu? Bisa aja mancingnya ya. Jadi ini adalah dokumen yang lama, diary atau buku harian yang mungkin masih manfaat buat saya, dan memang faktanya ini dikatakan masih ada manfaat sebagai bukti bahwa ini bukan abal-abal. Tahunnya sudah tahu kan? Tahun 89 ya. Berarti berapa tahun sekarang? Ya, saya masih 5 tahun itu. Aja belum masuk saya besar. Dan ini belum saya kuliah belum. Ini masih SMA, ya? masih SMA. Kelas berapa tuh Pak? Ini kelas 2. Kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 ya. SMA 2 nggak ada nih ya. Kelas apa? Ini seingat saya antara kelas 1 mau ke kelas 2 seingat saya. Sudah dibaptiskan. Jadi dibaptiskannya di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Kemudian nama gerejanya kira-kira keberatan apa disebut? Sebetulnya ada nama gerejanya, siapa yang membaptiskan saya, kemudian gembala sidangnya siapa, saya bergereja di mana, itu ada datanya. Bapak masih ingat ya? Masih ingat, namanya masih ingat. Dan surat baptisnya itu ada sebenarnya. Tapi apakah harus saya buka di sini? Itu tidak etis menurut saya. Nanti kalau memang pemirsa atau siapapun yang membutuhkan klarifikasi data ini, mungkin nanti bisa dibuka di sidang pengadilan. Kalau memang ada yang istilahnya ingin bukti konkretnya, biar nanti pengadilan yang bisa membuka. Saya malah berharap kalau ini bisa dibawa ke sidang pengadilan untuk membuktikan siapa saya pada masa SMA itu, saya kira itu pengadilan punya hak untuk membuka itu. Dan saya sangat berterima kasih kalau seandainya itu dibawa ke sidang pengadilan untuk membuktikan perjalanan hidup saya pada waktu SMA itu. Jadi malah ditunggu ya Pak ya? Malah saya berharap itu. Jadi saya tidak mau hanya bercerita, kemudian bercerita lagi tanpa menunjukkan data. Sekarang Pak Dondi menginvestigasi saya untuk membuktikan apakah benar dulu seperti apa. Ini saya tunjukkan data. Enggak Pak, saya nggak bermaksud menginvestigasi Pak. Saya cuma interogasi. Ya Pak, monggo Pak lanjut Pak, silakan Pak. Ya. Jadi sejak SMA sudah ada kan datanya, kemudian berlanjut, kisah itu berlanjut 89. Sampai kemudian muncul yang namanya
ISJS waktu itu. ISJS. Pak, mau tunggu sebentar, Pak. Tadi 89, Bapak retret. Tahun 93, Bapak sudah berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian. Itu jaraknya hanya 4 tahun, Pak. Waduh. Berarti Bapak pada waktu debat itu udah mahasiswa gitu, Pak? Ya bisa dihitung kan? Iya, ya. 4 tahun kan. Pak Dondi kan cerdas untuk tahu waktu tahun sekian SMA, berdebat tahun berapa. Posisi waktu itu saya bagaimana, kan udah tahu. Bisa diukur secara matematik. Berarti Bapak kira-kira mahasiswa semester 6 atau 7 gitu ya kira-kira ya? Iya, pokoknya semester itu. Mahasiswa tapi berdebat waktu itu dengan manual ya, tulisan itu, bukan pakai media online seperti sekarang. Pak, boleh tahu nggak Pak, Bapak kuliahnya jurusan apa, Pak? Waktu itu? Waktu kuliah? Studi mengenai filologi. Oh, memang kuliahnya memang filologi? Filologi. Kajiannya berkaitan dengan filologi. Dan itu otomatis kan berkaitan dengan bahasa-bahasa. Iya. Itu di Surabaya, Pak? Di Surabaya, di kampus Universitas Erlangga. Mahasiswa udah berdebat, Pak? Sudah. Nah, itu lalu. Dan ada kan jawabannya tadi ada tantangannya juga. saya pikir tuh Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian tuh sudah lulus kuliah atau bagaimana gitu. Iya. Ini masih mahasiswa ternyata, Pak. Lanjut, Pak, silakan, Pak. Dan perdebatan yang mungkin saya bisa share waktu itu Nah, boleh. Topiknya berkaitan apa, Pak? dengan siapa yang dikorbankan. Ismail ataukah Ishak. Dalam surat saya itu, saya bertahan bahwa yang dikorbankan itu Ishak waktu itu. Seakan-akan ini sesuatu yang sangat primadona dalam perdebatan kajian kajian lintas agama itu. Dan suratnya masih ada di sini. Mohon tunggu sebentar, Pak ya. Ini saya coba lagi ini lagi nih. Bapak debatnya tahun 93. Terus apakah dengan perdebatan itu Bapak kembali ke Islam itu atau bagaimana? Atau masuk Islam atau gimana, Pak? Atau masih ada jeda waktu lagi? Jadi perdebatan itu menghasilkan sebuah konklusi bahwa Ismail itu memiliki nilai sebenarnya. Hagar juga memiliki nilai. Karena dalam bayangan saya, Hagar itu orang pinggiran. Seorang perempuan yang tidak memiliki makna dalam tradisi Kristiani, apalagi gitu, tradisi Yahudi. Budak dan orang Afrika yang tidak memiliki derajat mulia apalagi. Apalagi kan dia sebagai keturunan dari Ham. Orang Ham kan, keturunan Ham sangat dipinggirkan waktu itu. Tetapi jawaban yang masih terngiang-ngiang selama perdebatan itu adalah, saya tidak bisa mengelak bahwa walaupun wanita itu keturunan Ham, yakni Hajar keturunan Ham, bukan berarti posisinya tidak punya nilai. Kalau itu yang menjadi acuan, Yusuf punya istri dari seorang perempuan keturunan Ham dan punya 2 orang anak, yakni Efraim dan Manasye. Ternyata Efraim dan Manasye serta keturunan dari Efraim dan Manasye itu mendapatkan hak untuk wilayah perjanjian di tanah Palestina. Itu jawaban dari almarhum? Iya, jawaban beliau begitu. Keren, Pak, itu Pak jawabannya, Pak. Artinya apa? Meskipun itu keturunan dari orang Mesir, keturunan dari Ham, toh ternyata keturunan dari orang-orang keturunan Ham memiliki hak di hadapan Tuhan. Bahkan kalau tidak salah, Efraim itu disebut sebagai anak sulung ya, Pak ya? Iya, mendapatkan kehormatan. Padahal dari garis ibunya kan orang Mesir. Kalau dikatakan orang Mesir itu tidak terhormat, dan Hagar otomatis keturunan orang Mesir, tidak terhormat. Faktanya dari keturunan Yakub melalui Yusuf ini ternyata dapatkan sesuatu yang terhormat untuk wilayah tanah Palestina juga, ya kan? Itu satu. Bahwa alasan kalau dia orang Mesir maka tidak terhormat berarti gugur jawabannya berkaitan dengan keturunan Yusuf itu. Yusuf, Kedua, dia statusnya budak. Tapi budak di sini bayangan kita itu orang yang tidak punya derajat mulia, kan? Padahal kalau dalam bahasa Ibrani ini kan disebut simhat, artinya asisten dalam rumah tangga Abraham. Karena waktu itu Abraham kan punya istri yang bernama Sarah. Dan status Hagar itu bukan budak dalam tanda kutip, tapi sebagai asisten dalam rumah tangga Abraham. Tapi dalam bahasa kita disebut budak. Tapi kalau seandainya bertahan dengan istilah budak, kemudian itu dinyatakan bahwa keturunan budak tidak bisa menjadi sesuatu yang terhormat di hadapan Tuhan,
Padahal istri Yakub juga ada yang namanya Bilha dan Zilpah. Dua budak. Dua budak dari istrinya, Pak ya? Dua budak dari istri Berarti Yakub. sebagian dari Bani Israel juga ada keturunan budak. Keturunan budak. Tapi faktanya kan dapat kehormatan Iya, betul, Pak. di tanah Palestina, Iya, mendapatkan warisan di tanah Palestina. Iya, dapat kapling juga, Iya. Pak ya. Artinya kalau Hagar dan itu punya keturunan Ismail dianggap tidak layak di hadapan Tuhan gara-gara statusnya budak atau statusnya sebagai orang Mesir, Iya. maka gugur Iya. status dari keturunan Yakub Iya. sebagai keturunan budak dan juga keturunan orang Mesir. Hmm. Ini kan jawaban yang sebenarnya sangat akademik ya Iya, dari iya, jawaban Bapak Abdul Wasian waktu itu. Iya. Dan itu yang membuat kepala saya harus berpikir 2 kali. Pening, Pak, jadi. Iya. Itu baru bicara status Iya, iya. Ismail. Nah, nanti berlanjut mengenai siapa yang dikorbankan itu ada beberapa surat menyurat Panjang, Pak, itu, Pak. panjang. Tapi yang dibuka pertama kali oleh Bapak Abdul Wasian itu statusnya dulu sebagai pintu gerbang utama. Kalau ini sudah beres, baru bicara mengenai siapa yang dikorbankan. Jadi waktu itu beliau nggak jawab siapa yang dikorbankan dulu. Padahal saya bertanya siapa yang dikorbankan, tapi dia jawab dulu dari pintu gerbangnya dulu. Oke. Supaya tahu statusnya dari Ismail, statusnya dari Hagar waktu itu. Boleh tahu nggak, Pak, hasil debatnya waktu itu gimana, Pak? Konklusinya gitu, Pak. Konklusinya, ternyata memang benar bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Ismail. Nah, Pak Ali yang waktu itu masih sebagai mahasiswa, gimana kira-kira? Apakah Pak Ali bisa menerima atau masih yang mengakui tapi tidak terlihat mengakui, itu bagaimana, Pak? Ya, karena perdebatan itu kan bukan perdebatan debat kusir kan. Perdebatan itu pakai data. Dan data itu memang dari bahasa Belanda, bahasa Jerman kan, beliau waktu itu ngerti kan bahasa Jerman, bahasa Belanda. Dan bahasa Ibrani, bahasa Yunani memang tidak terlalu menguasai, meskipun tahu tapi tidak menguasai betul. Dan saya mencoba untuk diskusi dengan beliau pakai bahasa yang kita akrabi, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, termasuk bahasa Ibraninya. Saya tunjukkan di situ. Dan konklusinya memang benar, memang disebut sifhat itu artinya bukan sebagai budak, status budak yang kita bayangkan itu, tapi sebagai mitra dalam keluarga Abraham, asisten rumah tangga, pimpinan di dalam rumah tangga Abraham. Itu. Masya Allah, Pak ya. Bapak umur segitu aja udah debat ya, Pak ya. Tapi gini, Pak, saya juga dulu ingat waktu saya masih Kristen, SMA nih, Pak, saya ingat, Pak. Saya juga mendebatkan soal itu, Pak. Ismail atau Ishak. Oh, sama kasusnya. Tapi bukan sama seperti seorang Kiai Haji Abdul Wasian. Saya berdebat dengan seseorang di pasar, Pak. Di pasar, karena papa saya memang dari muda dia selalu buka kios atau toko di pasar. Saya sering membantu. Nah, pas di pasar itu saya bertemu seorang Muslim. Saya juga berdebat soal itu. Ya kalau sebagai seorang Kristen, kalau berbicara mengenai siapa yang dikorbankan oleh Abraham, ya kita patokan sudah ada namanya kan, Pak, di situ ya. Tertulis nama Ishak gitu. Tapi kita dulu juga tidak pernah memperhatikan kronologinya kan, Pak. Iya. Kronologinya Abraham itu terima perintahnya di mana, setelah tidak terjadi pengorbanan itu dia pulangnya kemana, terus Sarah tinggalnya di mana, Hagar tinggalnya di mana. Di situ nanti bisa kelihatan sebenarnya dia pulang kemana gitu. Iya. Kalau dipaksa dia pulang ke tempat yang disebut dengan Beersheba itu adalah tempat tinggal Sarah nggak pernah ke Beersheba. Nah, Sarah tinggalnya di Hebron ya, Pak ya. Iya. Kalau dia pulang ke Beersheba yang ternyata tempat tinggalnya Hagar, berarti apakah Abraham bawa pulang Ishak ke rumah yang salah atau bagaimana gitu? Iya, itu aja pertanyaan saya gitu. Kan setelah peristiwa kurban itu kan kembalinya ke Beersheba, bukan kembalinya ke Hebron. Betul. Nah, siapa yang ada di Hebron, siapa yang ada di Beersheba, kan jelas. Betul. Kalau seandainya yang ada di Beersheba itu Hagar bersama Ishak, kan tidak mungkin. Iya, betul. Itu dia. Kuncinya cuma di situ ya, Pak, sebenarnya. Nah, begitu juga dengan di Quran kan, Pak ya. Di Quran juga kan diceritakan yang disebut sebagai anak yang sabar itu siapa? Disebut dengan anak yang soleh itu siapa, itu jelas tidak pernah tertukar kan, Pak, gelar itu, Pak, antara Ismail dan Ishak alaihissalam. Jadi di Quran walaupun tidak disebutkan namanya yang mau dikorbankan siapa, tapi gelar yang disematkan kepada anak yang mau dikorbankan itu tidak pernah tertukar gitu kan, Pak.
Quran tidak tertulis nama tapi secara kronologi jelas gitu ya. Sedangkan di Bible namanya tertulis tapi secara kronologisnya malah terbalik gitu kan Pak ya. Iya. Nah, ini memang nampaknya dari dulu Pak ini tema ini menjadi tema yang bisa dikatakan tema primadona. Bagaimana kita mengenal sesuatu yang benar. Iya. Kasus yang saya alami ternyata sama dengan yang dialami oleh Pak Dondi. Barangkali yang lain-lain juga sama. Pasti Pak, saya yakin Pak. Iya. Tapi biarlah ya, itu kenangan masa lalu ya. Tapi itu penting juga untuk diungkap kembali dan menjadi pelajaran bagi siapapun. Ini edukasi ya Pak. Edukasi ya. Mengenai pilihan iman itu masing-masing. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan iman tidak mudah. Apalagi mempertanggungjawabkan iman secara data, bukan karena emosional, bukan karena kesembuhan. Kan ada banyak ya pengalaman spiritual gitu ya, itu kan ya memang bisa jadi itu terjadi pada setiap orang, tapi itu kan tidak mendidik dalam arti secara edukatif. Lanjut Pak. Ya, jadi lama sekali itu ya, berlangsung sekian tahun, sampai pada akhirnya saya bertemu dengan Mas Bambang Nursena. Bapak tadi menyebutkan ISCS. Apa tuh Pak? ISCS itu waktu itu. Nah, kepanjangannya itu Institute for Syriac Christian Studies. Institute of Syriac Christian Studies. Jadi kalau diartikan secara harfiah itu institut berkaitan dengan studi kekristenan Syria. Kenapa disebut studi kekristenan Syria? Karena ini berkaitan dengan semua hal yang terkait kekristenan dalam dokumen bahasa Syriak. Bahasa Syriak itu kalau dalam tradisi Islam itu sama dengan bahasa Suryani. Atau kalau tidak mengenal Syriak itu apa, sama dengan Aramaik. Tapi Aramaik khas Kristen. Kalau Aramaik khas Yahudi kan diistilahkan dengan Targum itu, ya, teksnya disebut Targum. Tapi kalau bahasa Aramaik khas Kristen nanti muncul teks Peshitta. Nah, itu yang disebut bahasa Syriak atau bahasa Suryani. Nah, itu. Tujuan institut itu dibentuk apa Pak? Sebenarnya tujuan ISCS itu dibentuk dalam rangka untuk menjembatani terjadinya kebuntuan dialog antara Islam dengan Kristen. Karena waktu itu kan saya ini 3 serangkai sebenarnya. Satu, Mas Bambang Nursena, Efraim Barnaba Bambang Nursena. Nama yang muncul itu ada di buku ini, ya. Buktinya nih, ini buktinya nih. Ini nama yang bisa kita lihat. Nah, ini nih. Nah, ini. Ya kan? Coba zoom, mana bisa zoom? Nah, ini nih. Judul yang ditulis oleh pembesar ISCS, ya, salah satu pembesar dari ISCS adalah Efraim Barnaba Bambang Nursena. Judulnya sudah keren waktu itu, ya. La ilaha illallah, tauhid dalam perspektif gereja Ortodoks Syria. Jadi waktu tahun itu, tahun berapa ini? Depannya Pak. Ini ada, tahun berapa? Tahun 98. 98 ya. Kelihatan nggak di Tahun 98. Materi yang disajikan sudah berat. Materi yang disajikan itu sangat berat dan berkelas sebenarnya. Ini tidak banyak dipahami dalam tradisi kekristenan di Indonesia waktu itu. Karena memang kita sumbernya itu mengkaji tradisi Timur Tengah. Dan bahasa yang dipakai itu bahasa Arab, bahasa Syriak, bahasa Ibrani. Walhasil pokoknya bahasa-bahasa Timur Tengah itu diobok-obok dalam rangka untuk menjembatani kebuntuan antara Islam dan Kristen waktu itu. Ini mohon maaf Pak, ini audiensnya siapa Pak? Audiennya itu dari berbagai denominasi gereja. Semua hadir. Itu diadakan bukan di tempat yang istilahnya eksklusif, tempat gitu, biasa itu, tapi eksklusif di hotel loh ini. Ada di hotel, ada di di pertemuan gereja besar, ya itu yang dilakukan. Ini tahun sekian. Ini Mas Bambang Nursena. Jadi yang memberikan kajian itu salah satunya Mas Bambang Nursena. Selain Mas Bambang Nursena, siapa lagi? Ali? Belum. Belum. Heni Sumali. Ada Heni. Ada Mas Heni Sumali, ya. Jadi kalau dari sisi usia yang lebih tua secara umur itu Mas Heni Sumali. Yang kedua secara umur itu
Mas Bambang Nursena, BN, Efraim Bambang Nursena. Darnaba Bambang Nursena. Iya. Secara umur, Iya. yang paling muda waktu itu saya. Oh, paling udah. Jadi Ada kalau buktinya, Pak? ini ada, Zoom. nih, ya kan? Mena Hemna Ali. Ya, jadi ini tulisan berkaitan dengan apa yang saya sajikan. Ini Mas Heni Zulmali yang menyajikan. Ini Mas Efraim Barnaba Bambang Nursena. Sebentar, Hai. Pak. Ya. Saya mau cocokkan dulu, Pak. Ini ada tulisan ISCS-nya di mana? ISCS. Ini kan gereja Ortodoks Syria ya. Ya. Nah, ini kok ada para Madinahnya, Pak? Karena ini kita waktu itu sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan Islam waktu itu. Oke. Ini para Madinah waktu itu diasuh oleh Dr. siapa ya? Nurholis Majid waktu itu. Oke. Jadi Nah. sangat diterima waktu itu, zaman-zaman itu ya. Oke. Sangat Ini kan diterima. gereja Ortodoks Syria gitu Ya, kan. ada lambangnya ini kan? Ya. Nah. Ini Institute for Syriac Christian Studies ya. Yes, yang yes. Pak Ali punya Sama kan? sama Institute for Syriac Christian Studies sama Ya, berarti. sama kan? Oke, oh. Jadi hanya 3 orang ini. Selain itu tidak ada yang berhak untuk menyajikan materi berkaitan dengan kekristenan Syria. Tidak ada yang punya hak. Nah. Hanya 3 orang ini. 3 orang ini bergantian untuk melakukan semacam kajian di kota-kota besar. Ini Bergilir, safari gitu, Pak. Safari. Oh. Jadi misalnya saya di Jakarta, ya, Mas Bambang Mas Bambang Nursena, Mas Efraim Bambang Nursena ada di Denpasar. Oh. Mas Heni Zulmali ada di mana? Di Surabaya. Jadi bergilir tuh. Nah, pendirinya institut ini siapa, Pak? Kalau dari inisiatornya, Mas Efraim Bambang Nursena. Oke. Inisiatornya. Tapi yang memberikan perlindungan, yang memberikan support supaya bisa berkembang di Indonesia, namanya Pak Anton Silangi kalau tidak keliru. Anton Silangi. Iya. Kalau seingat saya namanya itu. Iya. Salah seorang anggota DPR waktu itu. Ini saat ini masih ada, Pak, ISDS itu, Pak? Oh, sampai sekarang masih ada. Cuma namanya itu agak berganti. Bukan Christian Studies tapi Cultural Studies. Jadi Institute for Syriac Cultural Studies. Jadi lebih umum. Oke, jadi institut ini hanya memberikan kajian-kajian di tempat Kajian-kajian. gitu ya? Iya, kajian. Bukan berubah menjadi gereja gitu, Pak, bukan? Belum menjadi gereja resmi. Karena itu apa istilahnya? Syarat-syaratnya begitu rumit. Harus ada semacam hierarki. Tapi dapat izin untuk kajian-kajian mengenai studi Syriak ini di Indonesia. Tapi secara gerejawi dalam arti ada diakonnya, ada imamnya belum ada. Belum ada. Jadi tidak ada kebaktiannya juga, Pak? Kebaktian dalam arti memperkenalkan kepada kekristenan non Timur Tengah itu diperkenalkan secara halayak publik. Bahkan kan ada saya menjadi imam sholatnya kan. Saya pernah lihat foto Bapak lagi seperti sedang ruku, Pak, ya? Iya. Jadi saya menjadi imam sholatnya. Ya. Mas Efraim Bambang Nursena itu di belakang saya pakai jubah hitam. Jadi makmum, Pak? Jadi makmum. Oh. Dan ada beberapa yang lain. Jadi dengan bahasa gambar seperti itu, orang kan sudah paham status saya itu apa. Iya. Berarti kan kalau imam, kalau di perkumpulan itu imam berarti punya persyaratan tertentu nggak, Pak? Seperti kalau di Islam gitu, kalau sebagai imam masjid gitu. Ya ada sih. Ada ya? Ada. Cuman orang dengan bahasa gambar kan tahu bahwa saya ini bukan orang biasa Ya, pada komunitas itu, tapi menjadi salah satu di antara 3 serangkai ini. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa makalah-makalah yang saya simpan ini memang namanya muncul 3 orang ini. Selain itu tidak ada. Ini generasi awal ya, generasi awal ISCS. Sebelum munculnya orang-orang yang sekarang yang ada di ISCS. Nah, Pak Ali sebagai yang termuda dari 3 serangkai ini malah yang menjadi imam gitu, Pak? Iya. Karena yang lebih ngerti bahasa Arab waktu itu saya waktu itu. Berapa tahun, Pak, Bapak berkiprah di ISCS itu, Pak? Ya tinggal dihitung aja ini tahun berapa. Kemudian ini pelaksanaan bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia tahun ini berapa? Tahun 2000 ya. Nah, tahun 2000. Lembaga Alkitab Indonesia waktu itu sudah support kegiatan ISCS. Institute for Syriac Christian Studies itu sudah support ini kan? Ya kan?
Iya. Christian Studies ISCS. Iya. Ini seminar tematik kembali ke teks asli kitab suci di Larasati Room. Larasati Room, Hotel Mirama, Surabaya. Sekarang namanya sudah berganti. Jadi namanya lupa saya sekarang. Tapi yang jelas ini namanya Hotel Mirama, Surabaya. Ya. Senin tanggal Coba di zoom. 13 November tahun 2000. Ya. Ini pembicaranya. Nah, sekarang lihat bagian dalam. Jadi disupport oleh LAI. Ini buktinya. Ini ya. Lembaga Alkitab Indonesia disupport oleh LAI. Dan ini ISCS sendiri ya. Ya, kemudian lihat bagian-bagian dalam. Saya berperan sebagai apa di sini? Lihat nanti ya. Ini penanggung jawab. Penanggung jawabnya siapa? Bambang Nursena. Efraim Barnaba Bambang Nursena. Kemudian apa lagi ini? Ketua panitia, Bapak Christian, Bapak Christian Sidenden. Nah, kemudian siapa lagi? Sekretaris, Ibu Safa Hermawati. Nah, ini sekarang menjadi istrinya. Dulu belum. Oh, ini jadi, sekarang istrinya. Sekarang istrinya. Dulu tahun 2000 belum menjadi istrinya. Oh, belum. Tapi menjadi bagian yang saling support. Jadi sekarang sudah jadi istrinya. Ya. Kemudian siapa lagi ini? Bendahara, Bapak Haryanto. Nah, ini bendaharanya. Seksi acara. Bapak kok nggak ada namanya? Nah, ini di sini. Oh, pembicara. Pembacaan dengan tilawat ayat-ayat Injil berbahasa Arab Yahya atau Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 14 oleh Menahem Ali. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ya, jadi ini saya membaca Alkitab berbahasa Arab di hadapan halayak waktu itu. Dan yang saya baca bukan kitab suci agama lain, kitab suci Kristen, tapi berbahasa Arab. Bahasa Arab. Dan memang bahasa Arab full. Karena itu berasal didatangkan langsung dari Timur Tengah. Oh, nggak ada terjemahan bahasa Indonesia? Nggak ada terjemahan. Ini ada yang terjemahan bahasa Indonesia nih, Pak? Nah, ini menjadi bukti ketika dilantunkan dalam versi bahasa Arab, membuktikan bahwa kekristenan itu ya memang asal dari Timur Tengah. Ya. Dan memang kan ada juga kekristenan dari Timur Tengah berbahasa Arab. Dan kebetulan salah satu pembicaranya itu ada dari LAI, namanya Ibu Dr. Mamahit. Nah, ini kan. Ini. Nela GM Mamahit. Sebentar Pak, sorry Pak. Ini yang ini. Nih. Nela GG.M Mamahit. Ya, kelihatan ya. Tadi saya yang menjadi seorang yang mentilawatkan aja nggak? Ini. Nah, ini. Diulang kali nama hotelnya, hotelnya belum sempat. Sini Pak, Itu tadi udah yang baru. Dari depan. Ini ya. Seminar tematik kembali ke teks asli kitab suci Larasati Room, Hotel Mirama, Surabaya, Senin 13 November 2000 ya. Ini tadi panitianya sebentar nih. Penanggung jawab Bapak Efraim Barnaba B. Nursena SH. Ketua panitia Bapak Christian P. Sidenden. Sekretaris Ibu Safa Hermawati. Bendahara Bapak Haryanto dan seterusnya. Ada koordinatornya ya. Nah, yang ini pembacaan dengan tilawat ayat-ayat Injil berbahasa Arab Yahya 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 oleh Menahem Ali. Ya, baca ya. Jadi itu membaca Alkitab berbahasa Arab, yakni Injil Yahya atau Injil Yohanes, pasal 1, ayat 1 sampai 3 dan 14. Ini yang firman menjadi manusia Pak ya? Iya. Masih kan apa bahasa Arabnya Pak? Ada ini. Jadi, nah ini ada. Ini tahun berapa? Tahun 2000 kan? Iya. Karena di sini melibatkan LAI dan ISCS mensupport supaya kekristenan bercorak Timur Tengah itu bisa diterima oleh Muslim di Indonesia dan dihadiri oleh pembicara dari LAI juga, yakni Dr. Mamahit tadi, ya kan? Maka terus sponsornya Pak, sponsornya. Nah itu banyak sponsor. Nah ini sponsornya banyak ini. PD Baseta, kemudian ini Gloria, majalah Gloria mensupport. Jadi majalah Gloria waktu itu sudah tahu aktivitas ISCS itu. Makanya ada semacam iklan di sini. Nah ini juga ada.
Ada rumah makan ya. Rumah makan. Rumah makan apa ini? Handayani. Ya kan? Di Surabaya. Jadi mereka kalau ditanya udah tahu, ini dokumennya lengkap ya kan? Dokumennya lengkap, tahu aktivitas kita. Itu apa tuh? Kemudian apa lagi ini? Accessory Center. Ini ada banyak ya sponsor lah di sini. Jadi salah satunya yakni Dr. Mamahit ini setelah terjadinya seminar yang bersifat kembali ke teks asli kitab suci, maka kemudian akhirnya LAI merasa punya keinginan untuk menerbitkan Alkitab berbahasa Arab dengan versi Arabnya plus versi bahasa Indonesia. Disandingkan gitu disandingkan. Ya. Dan ini faktanya. Ini Alkitab bahasa Arab plus bahasa Indonesia yang pertama. Dan terbit tahun berapa? 2003. Artinya ini diterbitkan setelah tersupport dengan ini. Berarti bila tanpa ada kajian ini dan saya membacakan Alkitab dalam bahasa Arab, tidak mungkin terbit Alkitab ini. Jadi Alkitab ini terbit gara-gara acara ini? Atau gara-gara Pak Ali baca dalam bahasa Arab? Nih ya, LAI Jakarta 2003 ya, Arab Indonesia ya. Nah, ini kata pengantarnya sebentar. Ya, cetakan pertama 2003, 3.000 eksemplar, dicetak oleh Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ini kita lihat langsung Perjanjian Lama. Nah, ini kejadian. Ini kitab dalam bahasa kejadian. Indonesia, ini dalam bahasa Arab. At-Ta'win, ini At-Ta'win. At-Ta'win ya. Kan? Ya. Ini kan ada teks Arabnya. Fil badi ini. Fil badi khalaqallahu samawati wal ardh. Ini dalam bahasa Arab. Oh, waktu acara itu bacanya pakai tajwid juga, Pak? Oh, iya, dilakukan. Oh. Kan kebetulan saya punya suara ya lumayan lah. Iya, Pak. Paham, Pak. Ini berarti termasuk sampai ke Perjanjian Baru ya, Pak ya? Iya. Ini kan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, ini Perjanjian Barunya juga dalam bahasa Arab nih. Ada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Itu kitab apa itu? Ini kitab Yohanes nih. Yahya. Iya. Injil Yahya. Nah, mungkin kalau Bapak mau nostalgia gitu, Pak, mau bacain. Baca 28-19 dong, Matius. Sebentar. Tadi Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 coba. Saya bukain, Pak. Nah, ini. Ini kan. Ya. Fil bad'i kana al-kalimah wal kalimatu kana 'indallah wal kalimatullah. Jadi kalau diterjemahkan fil bad'i, pada mulanya. Kana al-kalimah. Ada kalimah. Al-kalimah. Atau bahasa Indonesia firman. Wal kalimatu kana 'indallah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Wal kalimatullah. Wal kalimatullah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi itu NRH, Hologos gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi ini adalah Alkitab bahasa Arab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia supaya bisa dipahami, diakses oleh mereka yang Muslim di Indonesia. Itu gara-gara setelah acara seminar ini, Pak ya? Jadi ISCS punya peran dalam rangka penerbitan ini. Bila ada hubungan kerjasama ya antara ISCS dan LAI. Bila LAI tiba-tiba menerbitkan ini tanpa adanya aktivitas ISCS, tidak akan mungkin terjadi. Karena akan dicurigai, ini kekristenan dari mana? Misalnya Katolik di Indonesia tiba-tiba menerbitkan Alkitab berbahasa Arab, pasti akan menjadi masalah itu. Gereja Protestan menerbitkan seperti ini pasti jadi masalah. Tapi kalau bekerja sama dengan ISCS, berarti kan sudah ada ini kan komunitasnya. Ini coba lihat, ada aktivitasnya, kulturnya pakai kultur Arab, pakai jubah, pakai rebana, pakai gamis. Saya kira fotonya sudah saya sampaikan kan? Iya. Ya itu tolong nanti bisa. Bapak mau lihat sekarang fotonya? Ya boleh. Di mana tempat dari fotonya? Saya kira foto-fotonya bisa di Mending foto aslinya saja kita perlihatkan. Foto asli nanti di belakang baru saya. Ya, nanti bisa di slide. Di sini aslinya, di sini. Asli mana Pak tadi, Pak? Foto aslinya. Yang di sini di HP. Enggak, yang foto. Oh, aslinya ada. Nah, foto fisiknya aja, Pak. Ini berarti dipotong ini, Pak, nanti. Enggak. Enggak usah. Enggak apa-apa. Nanti dipotong. Nah, ini foto saya bersama Mas Pembantu. Nah, ini lihat. Jadi
ini bukan Muslim semua ini. Oh. Yang Muslim cuma satu. Oh, yang Muslim cuman ini. Cuma ini siapa? Bapak Said ya? Kiai Haji Said Akil. Said Agil. Ya. Jadi ini adalah pengurus dari ISCS ya. Oh. Jadi ini Mas Bambang Nursenap, Ya, ini Pak Bambang. Efraim Barnaba Bambang Nursena. Ini siapa ya kira-kira? Nah, ini nih. Bukannya itu Rian Hidayat bukan? Ini lah. Oh, Rian Hidayat. Ini saya. Nah, ini Pak Ali nih. Ini Mas Heni Sumali. Oh, yang ini yang Pak Heni kepotong ya. Sumali. Ini karena sudah lama ya. Iya, iya. Jadi saya punya dokumen ini lama. Iya. Nah, kemudian Ini yang pakai peci juga, Pak. Ini bukan Muslim. Bukan Muslim. Oh. Ini Pak Hartanto. Agak lupa saya namanya ini. Ini istrinya. Oh, ini istrinya. Yang Ya, ini? ini masih saudaranya dengan ini. Oh. Kalau ini Kristen juga. Ini karena ortodoksnya ini, Pak ya? Iya, karena untuk menampilkan ini loh ortodok pakai Saya baru ingat nih, Pak. Saya baru ingat nih. kultur Arabnya kelihatan. Saya baru ingat nih, Pak. Saya pernah satu mobil, Pak. Dengan Ada kaos bahasa Arab, tulisan bahasa Arab. bukan, Ya. bukan. Saya pernah satu mobil dengan bintang film Roy Martin, Pak. Oh iya, Roy Martin tahu mengenai ini, tahu. Oh, alah. Jadi Roy Martin itu Ya. memang menjadi penganut gereja ortodok. Tapi waktu itu dilematis ya. Mau pilih ortodok Yunani atau ortodok Syria atau ortodok Rusia, itu masih berkembang waktu itu. Oh, ada pilihan antara Yunani, Syria, Iya, dan Rusia. Oh. Yang ini berarti Syria. Ini yang Syria. Nah, karena lebih dekat ke nuansa Timur Tengahnya. Kalau Yunani kan lebih ke arah barat ya. Saya nggak tahu waktu itu saya satu mobil dengan bintang film Roy Martin dan istrinya Anna Maria. Kita sama-sama ke puncak untuk dibaptis, Pak. Untuk Roy Martin yang dibaptis ya, sama istrinya. Saya nggak tahu apakah waktu itu Pak Roy Martin itu sudah ortodok atau belum, saya nggak tahu. Kalau tahun-tahun segitu ya sudah Sudah, ortodok, ya? iya. Iya. Ya, Ya, tahun karena 2000-an. Ibu Anna Maria juga menggunakan Iya, kerudung. kerudung, Ya, sama seperti ini. Iya. Baru ingat saya benar. Jadi tahun 2000-an, tahun ya sekitar tahun itulah. Iya, iya, iya. Itu sudah pasti dia sudah di ortodok. Tapi nggak tahu sekarang apakah dia ortodok Rusia atau ortodok Yunani, saya nggak tahu. Oh, oke. Iya, Karena iya. sudah lama. Saya juga nggak gitu ngikutin sih, Pak. Iya. Ada foto lagi, Pak. Oh, ada. Ini yang harus kita lihat nih. Nah, ini saya bersama Mas Bambang Nursena. Ini Pak Said Agil Syirah. Boleh di zoom nih. Di belakangnya itu semua pakai peci dan ada pakai salib juga kan? Itu semuanya Kristen Ortodoks, Pak? Semua. Oh. Semua. Saya pikir gereja Ortodok Indonesia itu sudah berdiri gitu, Pak Sudana. Belum. Tetapi masih hanya dalam bentuk studi. ya. Oh, oke. Said Akil dulu jabatannya apa itu? Jabatannya waktu itu ya kira-kira berkaitan dengan apa ya? Istilahnya salah satu pimpinan di NU Jawa Timur. Oh. Pak, ini maksudnya waktu itu ada komunikasi dengan Pak Said Akil ini dalam rangka ini? Dalam rangka ini menjelaskan, ini loh kalau ingin mendapatkan informasi yang jelas berkaitan dengan kekristenan Timur Tengah, banyak kedekatan dengan Islam. Oh gitu. Nah, itu targetnya sebenarnya. Apalagi pendekatan bahasa, pakai bahasa Arab. Kemudian bahasa Aramaik itu dekat dengan bahasa Arab. Budayanya pakai budaya Arab, pakai peci semua kan. Nah, itu membuktikan bahwa kekristenan di Indonesia itu memang ada kecelakaan sejarah. Informasinya yang kita sampaikan. Karena yang mendatangkan nuansa kekristenan di Indonesia itu kan kaum penjajah waktu itu. Penjajah Belanda ya. Kaum kolonial itu kan ada semacam persoalan psikologi. Ini agama penjajah ini Kristen nih. Nah, dengan hadirnya kekristenan bercorak Timur Tengah, ini kan nggak ada kaitan dengan penjajahan. Nah, di situ mulai ada tujuan untuk menghilangkan bahwa kekristenan itu nggak ada hubungan dengan penjajahan. Nah, ini faktanya ada menghilangkan stigma negatif gitu stigma ya, Pak, negatif ke sana. Yang kedua, ini kan basisnya bukan bahasa Barat, bukan bahasa Eropa, tapi bahasa Timur Tengah. Ada bahasa Arabnya, sama-sama menggunakan nama Allah, melafalkan Allah, menyebut Al-Kalimah, menyebut Sayyidah Maryam. Bahkan kita biasa itu menyebut Sayyidah Maryam. Kita nggak menyebut Bunda Maria, nggak. Waktu itu kita menyebut Sayyidah menyebut Maryam. Isa. Ya, dengan Isa Sayyidina. Al-Masih, Sayyidina Isa Al-Masih gitu. Sayyidina ya, Lord. Sayyidina Isa Al-Masih. Jadi kita kalau ke pesantren, tidak pernah kita menyebut Yesus Kristus, tidak pernah. Kita menyebutnya Sayyidina Isa Al-Masih.
supaya tidak terjadi gap. Ya, ya. Nah, itu tujuan. Dan itu berhasil. Oh gitu, Pak. Berhasil. Makanya kita diterima waktu itu di pesantren kita bisa masuk, di UIN kita bisa masuk. Waktu itu belum UIN ya, masih IAIN. IAIN. Masih IAIN waktu itu. Bahkan zaman-zaman itu tahun 2000-an, IAIN tuh menyambut kita. Wah, ini kekristenan yang dekat dengan Islam ini. Nah, itu. Tetapi kan tetap aja ada perbedaan. Tetap aja. Iya, 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 iya. Ada lagi, Pak? Nah, Ada, ini foto saya bersama siapa? Ini ini Mas tadi Heni Pak Sumali. Heni ya? Ah, Heni iya, Sumali. iya. Ya. Wah, ini di loh. Itu gereja apa? Ini itu? kok ada Tiberius, Pak? Iya, karena memang acaranya acara di gerejawi. gereja Tiberius. Oh. Acara gerejawi. Ini acara gerejawi. Enggak, ini kopiahnya nih yang Iya. jadi kesannya seperti Ambigu. Itu membuktikan bahwa kita dari kalangan kekristenan Timur Tengah. Bertujuan untuk itu, mensosialisasikan itu. Makanya Iya, kita iya. biasa pakai kopiah, Udah ya, pakai Buddhism ya? peci seperti itu. Oke. Biasa. Oh, alah. Loh, tapi mohon maaf Pak, saya potong Pak. Pak Bambang Nursena, Pak Heni Sumali, terus kemudian Pak Menahem Ali. Ini pada waktu bergabung dengan ISCS ini masing-masing Punya masih peran. dari gereja. Iya, gereja sendiri-sendiri. Oh, Gereja sendiri-sendiri. Nah, kalau Mas Heni Sumali dari GKJW. Kalau nggak salah ya. Kemudian iya. kalau Mas Bambang juga dari KJW. Oh. Tapi kita punya keinginan supaya kekristenan Timur Tengah itu menjadi sesuatu yang punya makna di Indonesia karena menjadi penyeimbang untuk menghilangkan kesan stigma negatif Kristen itu penjajah gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya gini Pak, gereja asal daripada Pak Bambang, Pak Heni, Pak Ali ini nggak keberatan dengan kita bapak-bapak karena di ini ISCS? bukan gereja waktu itu, Iya. bukan gereja ortodok kan nggak ada. Iya. Nggak Jadi ada. maksud saya nggak keberatan gitu Nggak, dengan kita nggak keberatan. memberikan kajian apa segala Nggak. macam. Karena memang tujuannya untuk Muslim waktu itu, lebih tepatnya untuk Muslim supaya Muslim itu tidak terlalu alergi dengan Kristen waktu itu. Tujuannya. Jadi ini ada misi Ada ya Pak ya? ya istilahnya gerakan misi. Ya, ya. Misiologi, ilmu yang berkaitan dengan misiologi itu sudah kita lakukan tahun 2000-an dulu dah. Pelaku ternyata. Lah ini kan pelaku sebenarnya. Iya, Bila nih. tanpa ada aktivitas ISCS ini nggak akan terbit Alkitab berbahasa Arab, bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh LAI. Ini jeripaya ISCS sebenarnya. Loh, dulu waktu Bapak pernah kajian sama saya nanya ini tujuannya apa? Ada Alkitab bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ternyata dari dia sendiri. Jadi saya ini merasa berdosa sebenarnya, merasa berdosa. Ini umat Islam ya gimana ya? Ini juga saya punya andil dosa besar. Saya inget loh, saya dulu pernah loh kajian bawain ini loh, bukan ini. Terus waktu itu Bapak nanya, jadi tujuannya siapa? Audiennya buat siapa nih? Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Ternyata gara-gara dia juga. Nah, sekarang kan kita bisa berpikir secara jernih ya. Iya, iya. Kalau ada Alkitab berbahasa Arab Indonesia, dwibahasa. Ini kan seperti Quran kan? Iya, iya. Coba lihat. Iya, iya. Ini kan secara layout ya, kan seperti Quran tuh. Ini ada teks Arabnya, ini ada teks Indonesia. Ini kalau dilihat oleh orang-orang Muslim waktu itu, kan seperti Quran. Iya. Ya kan? Kan saya bertanya, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan ini tujuannya untuk siapa? Kalau seandainya ditujukan untuk orang-orang Kristen Arab di Indonesia, berapa persen jumlahnya? Sedikit sekali lah. Kan tidak mungkin. Iya. Cuman Pak Ali dan konco-konconya pada waktu itu lah ya. Nalarnya kan begini, Iya, kalau itu untuk orang-orang Arab Kristen di Indonesia, cukup bagi mereka itu membaca Alkitab bahasa Arab saja kan? Iya. Betul. Dan mereka bisa bawa itu Alkitab bahasa Arab dari Timur Tengah. Kedutaan besar Mesir misalnya, kedutaan Yordania, kalau seandainya ada yang Kristen, kan cukup menggunakan Alkitab berbahasa Arab saja. Tapi kenapa kok ada bahasa Indonesianya? Kan berarti tidak mungkin untuk orang-orang Kristen Arab di Indonesia. Iya, Satu. iya. Yang kedua, Tidak mungkin untuk orang Kristen yang tidak yang tidak paham bahasa Arab kan? dan yang Kristen kedua, awam lah gitulah. yang kedua tidak mungkin untuk orang-orang Kristen di Indonesia yang mengerti bahasa Arab. Ya. Waktu itu yang bisa bahasa Arab berapa orang? Ya, ya, ya. Ya kan? Hampir sebagian besar orang-orang Kristen di Indonesia kan nggak mengerti bahasa Arab. Ya, ya. Lalu tujuannya untuk siapa? Itu untuk Muslim Pak nih.
Kan jawab sendiri. Nggak pakai nanya dulu ya. Pak Ali yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Enggak, saya dulu pernah ditanya gitu sama. Mau nanya Pak, itu pertemuan tahun 2000 itu pengunjungnya siapa aja Pak? Terbuka bebas, umum atau emang udah? Rata-rata yang datang itu dari kalangan Kristen. Oh, Kristen. Mas. Kalangan Kristen, ya. Terus pada waktu Bapak berkiprah atau mengunjungi apa waktu itu IAIN ya? Itu juga memberikan kajian-kajian seperti ini. Iya, jadi kita menghilangkan stigma bahwa kekristenan itu nggak ada hubungannya dengan kolonialisasi. Oh, Buktinya oke. kekristenan itu ada di Timur Tengah Oke. dan menggunakan bahasa Arab. Dan kalau mengucapkan sesuatu misalnya Bismillah wal ibni waruhil kudus ilahu wahid amin. Lalu Oh. berdoa abana alladzi fis samawat liyataqaddasa ismuk liyati malakutuk litakum masyiatuk kama fis samai kadzalika ala ra'ad ila akhirih. Oh, masih hafal ya? Masih hafal. Ini saya diinvestigasi sama interogasi, Pak. Oh, keluar juga akhirnya bacaan doanya. Ya, ada lagi Pak fotonya. Nah, ini yang rame-rame ini apa nih, Pak? Ini siapa? Ini sih siapa? Mana ada kita saya cari ya. ada? Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang, 24 Oktober 2003. Saya cari fotonya Pak Ali nih. Mana? Coba. Ayo, Ini coba. nih kayaknya nih. Iya. Oh iya nih. Ini kan, ini yang beberapa teman nih. Oh iya iya. Enggak, karena paling putih nih paling putih. Paling putih nih. Iya benar kan Pak? Iya. Dis Natalis. Oh iya. Iya. Ada bagian aja dah di Pak. Oh Bapak jadi lulusan Sekolah Tinggi Teologi ya, Iya. Baptis Indonesia di Semarang ya Pak ya? Oh. alah. Baru tahu. Jadi ini data atau bukan ya? Ya ini udah bukti otentik ya kalau begini ya. Bukti otentik ya kalau begini ya, apalagi ya. Tahun berapa itu? 2003 emang udah ada Photoshop? 2003. Nah ini yang ini. Ya udah ada belum ya? Belum. Ini foto Pak Ali bersama teman-temannya ya mungkin ya, lulusan ya Pak ya? Iya. Sama lulusannya. Iya. Ada lagi Pak? Ya itu aja deh. Itu aja deh katanya. Berarti ini nggak boleh dilihat. Tapi kan ini sudah sangat-sangat otentik lah ini ya. Apalagi yang mau diragukan gitu loh kalau yang begini ya. Nanti biasa orang-orang kaum itu menanyakan itu pasti editan begitu. Ya silakan dibuktikan 2003. melalui digital forensik. Iya. Kan bisa. Iya. Digital forensik. Biar nanti biar. Kalau misal dibawa ke pengadilan kan bisa ini Bisa, diuji Pak. di pengadilan. Mudah-mudahan ada nuntut itu aja. Iya kan? Malah Bapak nungguin ya ada yang Loh, mempermasalahkan. saya berharap ada yang bisa membawa persoalan ini ke ranah hukum. Itu lebih baik. Karena apa? Nanti kita bisa menemukan sesuatu data itu secara valid. Jadi iya, bukan iya. sekedar bicara. Saya kan paling tidak suka bicara itu tanpa data. Saya nggak mau. Iya. Dan yang saya suguhkan ini sebagian data loh, bukan semua. Ini baru sebagian ya Pak? Oh, masih ada yang lain. Oh ada yang lain. Ya, nanti senjata. Nanti kalau dibuka di pengadilan lebih Ya. bagus. Oh iya. Senjata itu senjata. Siap Pak. Nah kita lanjut nih Pak. Ini kan tadi malah kita agak lama membicarakan kiprah Bapak di ISCS gitu ya. Iya. Terus setelah itu gimana Pak? Ya akhirnya saya... Lanjutannya nih. Ini yang saya penasaran. Yang nih, Pak, mana? soal Yang ini. mana? Coba bisa tuh. Maksud saya setelah dari ISCS, terus kapan akhirnya Bapak Ya mengucapkan dua kalimat syahadat gitu, tahun Pak? 2005 ya. Tahun 2005 berarti sekarang udah berapa tahun? Berarti sudah 16 tahun. 16 tahun. Enggak, tadi itu kan lulusan STT tahun berapa? 2003. 2005 Bapak mengucapkan dua kalimat syahadat. 2 tahun, Pak. Habis sekolah STT ya, Pak. Nanti STT yang bikin mualaf nih STT. STT berarti. Mualafin STT. Nah, tunggu sebentar, Pak. Pas di STT itu Bapak kan tadi kan bilang kuliahnya bagian jurusan filologi, Misi ya. misiologi. Master of Art in Ministry. Oh, in ministry. Kalau ministry itu kira-kira kalau non Kristen bisa nggak? Nggak bisa kalau di Indonesia setahu saya, Pak. Kan udah jelas kan? Iya, nggak bisa kan. Jadi sudah paham tuh, orang-orang sudah paham. Iya. Nah, terus Bapak belajar bahasa Ibrani di mana? Oh, waktu belajar bahasa Ibraninya sebelum saya bergabung di SCS. Oh, sebelum SCS Bapak sudah belajar. Saya waktu masih kuliah di UNER ya semester awal ya. Dengan Mama Rifka Seyer. Di Surabaya, Pak Rifka ya? Seyer itu seorang samash. Samash itu semacam yang memelihara sinagoga di situ. Oh, Di Jalan Kayun
Jalan Kayu nomor 4 Surabaya. Terus Bapak waktu itu belajar itu tuh buat apa maksudnya? Ya, Ada hubungan dengan sekolah atau bagaimana? ya suka aja. Oh, Bapak suka doang. Suka. Jadi itu memang bahasa. sinagog ya Pak ya? Iya, sinagog. Sinagog, mereka juga mengajarkan Iya. bahasa Ibrani. Oh, oke. Berapa lama Pak belajar bahasa Ibrani itu? Ya lumayan, nggak cukup setahun 2 tahun. Ya. Lama. Sampai Bapak bisa melanggamkan gitu ya? Tapi sinagoga itu sekarang sudah rata dengan tanah, dibangun bangunan besar, hotel sekarang. Oh gitu. Karena mama saya sudah meninggal. Setelah meninggal, dia berwasiat kalau saya meninggal bawa saya ke tanah Israel. Oh gitu, dikirim ke Israel? Dibawa ke Israel. Dimakamkan di sana. Penerusnya nggak ada Pak? Sekarang ya sudah pergi semua. Tapi keluarga besarnya masih ada sebagian di Surabaya, masih ada. Di Jalan Cokro Aminoto masih ada. Nomornya saya lupa. Terus Bapak belajar mengenai Yudaismenya tuh di mana? Di situ juga? Iya. Jadi termasuk belajar juga. Yudaisme, termasuk belajar bahasa Ibrani juga. Kemudian ya? semakin diperkaya ketika saya kuliah. Oh, oke. Tapi Bapak tidak pernah menjadi praktisi Yudaisme, tidak pernah. Oke. Oh, jadi di Surabaya. Saya pikir Bapak belajar Ibrani di Israel gitu, Pak. Enggak ya? Nah, waktu itu saya ingat Bapak pernah bilang di Maroko tuh ngapain, Pak? Oh, kalau di Maroko saya sebagai dosen tamu. Dosen tamu, tapi sekaligus belajar mengenai Judaism di sana. Kan ada juga banyak komunitas Yahudi di sana kan? Oh, juga belajar Judaisme. Ada. Dosen tamu untuk universitas di sana. Kampus di sana di kampus Muhammad Seng. Seng itu bahasa Prancisnya 5. Muhammad Seng. Berapa lama Pak di Maroko itu? Iya, 1 semester. Oh, hanya 1 semester. Tahun 2013, tahun 2014. Terus Bapak kembali ke Jakarta lagi? Kami Surabaya tuh. Kembali ke Surabaya. Iya, kan lewat Jakarta bukan biasanya? Iya. lewat Jakarta menuju Surabaya. Menuju Surabaya. Bukan, masalahnya ada yang ketinggalan di Maroko. Lah itu yang kita bawa di mobil. Oh, koper saya selama 7 tahun. Baru hari ini kopernya Pak Ali yang dari Maroko tuh kebawa balik ke Surabaya baru hari ini. Tahun berapa itu? Baru diterima tuh sama Pak Ali tuh. Tahun 2014. Berarti di situ ada 7 tahun. 7 tahun kopernya Pak Ali di Maroko ketinggalan gitu. Bukan ketinggalan, ditinggal. Oh, memang sengaja ditinggal? Karena saya pulang itu kebanyakan pakaian saya itu saya berikan ke beberapa teman mahasiswa di sana. Nah, di situ saya masukin buku-buku. Jadi sebagai penggantinya buku-buku. Jadi dia pulang nggak bawa buku, nggak bawa pakaian. Oh, gitu. Terus waktu itu kok kopernya bisa ditinggal kenapa, Pak? Karena kelebihan. Oh, kelebihan. Overweight ternyata. Jadi kopernya ditinggal. 7 tahun di Maroko, baru hari ini diterima kembali sama Pak Ali. Jadi luar biasa tuh koper itu. Saya bawa kasihan tuh koper Pak. Saya bawa dokumen-dokumen dari sana, beli di pasar-pasar lawak itu, buku-buku Ibrani banyak. Banyak ya, Pak ya? Oh. Itu yang di rumah Pak Ali itu yang di rak itu. Ada khusus rak manuskrip lama, buku-buku lama ada khusus. Iya. Oh, di Maroko itu juga banyak orang Yahudi, Pak? Banyak. Komunitas Yahudi terbesar ketiga. Oh, ketiga? Ketiga. Setelah Israel, Amerika. Oh, Amerika, Maroko. Amerika nomor 1. Israel lah. Israel nomor 1, kan banyak yang migrasi kan. Iya. Nomor 2 Amerika. Jadi 2003 lulus STT, 2005 Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang bagian yang paling penting nih, Pak. Apa yang menjadi sebab itu? Apa yang menjadi sebab Bapak mengucapkan 2 kalimat itu. syahadat? Iya dong, apalagi Pak. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa gitu kan. Ini yang bisa menjadi penguat iman kita nih, Pak. Sebetulnya ringkasnya itu ada 2. Yang menurut saya itu sangat-sangat krusial. Ini pengalaman saya pribadi. Yang pertama, firman Allah yang menjadi buku itu problem. Atau firman Allah yang menjadi kitab itu problem. Kedua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Maksudnya apa? Firman Allah yang menjadi kitab atau menjadi buku, kita kan menyebutnya Alkitab kan? Atau The Holy Bible. Pertanyaannya sekarang, kalau The Holy Bible atau Alkitab atau firman Allah yang menjadi buku, itu apakah disepakati oleh semua
corak kekristenan seluruh dunia. Seperti tidak ya Pak? Enggak kan? Minimal kita tahu ada 3 kelompok besar, 3 denominasi besar. Satu kekristenan Ortodok, kedua kekristenan Katolik, ketiga kekristenan Protestan. Jadi ada Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kan nama kitab sucinya sama, Alkitab atau The Holy Bible. Tapi pertanyaannya, apakah isinya sama? Ada yang 73 buku, ada yang 66 buku, ada yang 78 buku. Nah, yang jawab bukan saya, Pak Dodi kan? Iya. Ya. Belum lagi Ethiopia, Pak. Nah, belum lagi Ethiopia. 81 buku. Artinya apa? Semua kekristenan di dunia ini memang nama kitabnya sama, Alkitab atau The Holy Bible atau Alkitabul Muqaddas atau Kitab Kadisha dalam bahasa Aramaik. Tetapi isinya itu sebenarnya diperdebatkan. Mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan. Ambil contoh, kalau gereja Katolik dengan gereja Protestan itu kan perselisihannya status mengenai 7 kitab dalam perjanjian lama itu, yakni kitab baru, kitab Yesus bin Sirah, kitab Yudit, dan kitab lain-lain, termasuk kitab Makabe 1, Makabe 2. Itu kan bagi Katolik dianggap sebagai wahyu, ya kan? Bukan sebagai bacaan biasa, itu wahyu. Jadi pasal-pasalnya, ayat-ayatnya itu wahyu dari 7 kitab yang dimaksud. Tapi bagi Protestan apakah itu wahyu? Bukan. Kan? Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan. Belum selesai, sampai sekarang itu belum selesai. Status mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada titik temu. Ini beda kan dengan Islam. Islam kita tahu ya, mau madhabnya apa saja, mau organisasinya apa saja. Kalau bicara mengenai Al-Quran, isinya ya sama. Final ya Pak? Final. Nggak ada perdebatan. Jumlahnya itu ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Ayatnya juga sama. Selesai gitu. Mungkin cara bacanya aja yang beda, ada kan? Dibaca misalnya hal ataka haditsu Musa, ada yang bisa dibaca hal ataka haditsu Musa. Nah, itu kan hanya soal-soal gitu, ya kan? Nah, kalau ditanya apakah isinya sama? Menurut umat Islam sedunia sama. Jadi selesai kan? Final kan? Tapi kalau kekristenan apakah final? Tidak final. Definisinya nggak sama. Satu itu Pak ya? Itu satu. Firman menjadi kitab. Firman yang menjadi kitab atau firman yang menjadi buku belum final sampai sekarang. Yang kedua, firman yang menjadi manusia, apakah sudah final? Belum juga Pak. Belum final sampai sekarang. Tambah ruwet malah. Minimal ada 3 yang sekarang betul-betul eksis ya di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga sama, di Indonesia sama, di negara-negara manapun, di Amerika juga sama. Pertama ada yang Kristen Unitarian, ya. Kristen Unitarian itu salah satunya misalnya Saksi Yehova, ya. Ada juga yang lain nama organisasinya. Belum. Ini Unitarian. Unitarian itu bukan masuk kategori Unitarian tuh. Unitarian di sini maksudnya status Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, sebagai nabi, sebagai rasul. Kalaupun disebut Oneness kan menganggap dia sama dengan Bapa ya. Jadi Bapa itu sendiri yang Unitarian itu menganggap bahwa Allah Bapa itu ya Tuhan yang disembah sebagai Yahweh itu. Kemudian dia mengutus Sang Putra itu sebagai statusnya ciptaan yang pertama. Tapi statusnya bukan Tuhan, ciptaan yang pertama. Ciptaan paling mulia. yang paling sulung, yang paling mulia. Lebih mulia dari malaikat malah. Iya, melebihi malaikat sebelum diciptakan yang lain-lain. Tapi statusnya ciptaan tuh. Nah, ini Kristen Unitarian, salah satunya dari Saksi Yehova. Nah, ini yang mungkin agak mendekati Islam ya. Ini agak mendekati. Jadi secara tauhid, secara monoteis, itu ya sama dengan Yahudi, sama dengan Islam. Ini Kristen Unitarian. Dan pengikutnya banyak juga kan di Indonesia sekarang. Itu satu. Jadi status Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu hanya sebagai manusia biasa, utusan Tuhan, meskipun disapa dengan sebutan anak Tuhan. Tapi anak Tuhan itu maksudnya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai pribadi yang kedua dari Trinitas. Mereka nggak mau percaya dengan Trinitas kan? Nah, itu satu. Yang kedua, oneness. Nah, Kristen oneness ini kalau di Indonesia kan apa ya kalau Kristen oneness? Pentakostal Pak sebutnya Pak, tapi bukan Pentakostal yang misalnya gereja Pentakostal itu bukan. Tapi paling tidak orang paham ya, oneness itu
Ini yang asal muasalnya dari modalisme, Pak. Iya, iya betul. Modalisme. Jadi ini yang dulu yang dipahami seperti Hamran Amri dulu. Hamran Amri, saya dulu tahun-tahun segitu ya, sudah baca bukunya Hamran Amri loh. Cuma saya nggak bawa bukunya Hamran Amri. Iya, iya. Jadi bukunya Hamran Amri itu menjadi konsumsi saya waktu itu. Karena pembahasan mengenai Tritunggal menurut Hamran Amri itu seperti seseorang di rumah sebagai suami, nanti di kantor sebagai kepala divisi apa. Di rumah sebagai suami, di kantor sebagai direktur, nanti di tempat lain jadi sopir gitu. Ya, jadi hanya alih profesi. Tapi orangnya ya satu itu. Nah, dalam pemahaman oneness itu Allah Bapa itu ya Yesus, Allah Putra itu ya Yesus, Allah Roh Kudus itu ya Yesus. Jadi Trinitas itu hanya sekedar label saja, tapi pribadinya ya Yesus itu sendiri. Dia Allah Bapa, iya. Dia Allah Putra, bahkan ada yang bilang Yesus tuh punya sampai 9 jenis, Pak. 9 jenis Yesus gitu. Pernah dengar nggak, Pak? Ya itu urusan teologi, teologi dari masing-masing denominasi ya. Tapi yang jelas sudah saya jelaskan minimal ada 2. Ada yang Unitarian yang menyatakan bahwa Yesus Kristus statusnya itu hanya sebagai ciptaan yang paling sulung, paling mulia dan ciptaan yang pertama, bukan sebagai bagian dari Trinitas. Ya. Yang kedua oneness tadi itu. Yesus itu ya Allah Bapa, Yesus itu ya Allah Putra, Yesus itu ya Allah Roh Kudus itu sendiri. Bapa menyamar jadi manusia gitu. Ya. Kurang lebih begitu. Ya, istilah bahasa sederhananya begitu. Nah, ini kedua-duanya nggak bisa dipertemukan nih. Mengenai status Yesus itu apa? Apakah dia itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Berdebat di antara dua komunitas ini. Yang ketiga, ini yang disebut Trinitarian. Nah, Trinitarian memandang Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Dia bukan sebagai Bapa. Jadi Yesus itu bukan sebagai Allah Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya itu adalah satu. Satu itu adalah tiga, tiga itu adalah satu. Ini yang disebut Trinitas. Tiga-tiganya ini nggak ada saling titik temu mengenai status Yesus itu. Berantem terus tuh, Pak. Pertanyaannya ada 2 kemungkinan. Yesus itu sebetulnya Tuhan atau bukan? Kan di antara Kristen kan bertengkar di sini. Sampai sekarang. Status Yesus Kristus itu siapa? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, atau dia hanya utusan Tuhan, ciptaan yang paling utama? Jadi dia itu pencipta atau ciptaan? Itu hanya 2. Kan kita dihadapkan 2 pilihan ini kan. Kalau yang Trinitarian, Pak, menganggap Yesus itu ya ciptaan juga pencipta. Karena di Kalsedon ditetapkan 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Ya, itu kesimpulan yang ya. Tapi ngomong yang jelas sama Pentakostal, ngomong sama Oneness beda lagi. Ngomong sama Seksi Yehova beda lagi gitu ya. Jadi status Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia itu sampai sekarang perdebatan yang tanpa ujung sampai sekarang. Nah, kalau yang gereja Ortodoks Syria itu, Pak, itu yang mana? Sama seperti Katolik. Hanya cara pembahasannya yang berbeda. Oke. Jadi Trinitarian, Pak ya? Tetap Trinitarian, tapi istilah yang dipakai lebih bernuansa Semitik. Bernuansa Timur Tengah. Misalnya, nggak disebutkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tapi kalimatullah yang nuzul sebagai manusia. Itu, Pak. Itu yang sering dipakai itu, Pak. Kalimatullah. Kalau orang mendengar kalimatullah dibicarakan seperti ini di hadapan kiai, di hadapan para santri, itu kan sebagai informasi yang menghebohkan. Ini kalimatullah nuzul menjadi manusia. Ada kalimatullah nuzul menjadi Quran. Apa bedanya sama kalimatullah nuzul menjadi Yesus gitu, Pak ya? Itu ilmunya, Pak ya? Nah, benar nggak, Pak, itu ilmu itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani, Pak? Ya, sebenarnya ujung tombaknya ya filsafat Yunani. Itu ya. Cuma dibahasakan dalam versi bahasa Arab gitu saja. Oke. Kan kalau versi Yunani kan kita mengenal hipostasis, mengenal hipostasis itu istilah bahasa kita itu sama dengan oknum. Nah, istilah bahasa Aramaiknya itu kan kenoma. Bahasa Arabnya uknum. Bahasa Indonesia menjadi oknum juga. Tapi itu mengacu pada tiga keberadaan dalam diri Tuhan sendiri. Nah, itu penjabaran sangat filosofis. Jadi yang saya tangkap ini, Pak Ali ini memandang
firman yang menjadi kitab bermasalah, firman yang menjadi manusia juga bermasalah, sehingga Pak Ali akhirnya meninggalkan keyakinan yang lama, kemudian dalam tanda kutip ini kembali ke Islam gitu Pak. Tahun 2005. Ya. Tanggalnya masih ingat Pak? Tanggalnya Agustus lah. Agustus. 17 Agustus kayaknya. Orang lagi pacaran di sahadat gitu. Ya, Agustus 2015 ya. 2005 sorry, 2005 ya. Cukup lama loh Pak ya. Jadi cukup menarik loh Pak. Ya biasa aja sih sebetulnya. Enggak, maksud saya gini loh Pak. Dari mahasiswa udah berdebat gitu. Oh iya. Iya kan? Dari mahasiswa udah berdebat. Lawan debatnya nggak main-main lagi. Almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian gitu kan. Ya. Dari mahasiswa udah berdebat, terus belajar bahasa Ibrani, belajar Yudaisme, bahkan menjadi pembicara di ISCS gitu. Itu kan nggak main-main Pak, kalau ISCS. Kalau dibacakan bahasa saya lucu juga kepada Bapak Abdullah Wasian tuh. Nanti boleh nggak Pak saya pinjam, saya scan tuh Pak? Ini bisa baca enggak? Langsung nanti. Yang bagian-bagian awal. Coba ya. Saya telah membaca buku-buku kristologi yang ditulis oleh para pakar Islam yang saat ini banyak sekali beredar di pasar buku, terutama buku-buku yang ditulis oleh Haji Abdullah Wasian, Ahmed Didat, dan Mashud Ya. SM. Ya, Masyud SM tuh. SM STH. Nggak tahu, pokoknya. Ini ada STH-nya. Nah, iya ada. Permasalahan yang dibahas dalam buku-buku tersebut memang beraneka ragam dan sangat aktual untuk disampaikan kepada masyarakat pembaca. Saya betul-betul mengucapkan syukur dan terima kasih atas jerih payah mereka, terutama kepada Bapak Haji Abdullah Wasian. Di dalam buku Bapak yang berjudul Islam Menjawab, yang bertopik siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim, Ishak atau Ismail tersebut, saya menemukan beberapa kemuskilan. Kajian demi kajian telah saya lakukan. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa yang dikorbankan oleh Ibrahim itu bukan Ismail, melainkan Ishak. Ya, saya kan Ya, ini argumen Bapak yang pertama kali itu kali ya. 22 April 1993. Masih panjang nih, Pak. Oh, masih panjang. Intinya berkaitan dengan itu kan? Ya. Nah, ini bukti ya. Mau di zoom sebentar nggak biar bisa? Nggak kebaca. Tapi ini kan tulisannya udah begini kan? Ya. Oke. Tuh ya. Kalau Bapak nggak keberatan, kalau saya scan boleh Pak. Jadi untuk melestarikan bukti Pak ini Pak. Kalau kertas nanti lama-lama bisa habis makan lapuk ya. Validasi. Nah, validasi. Kalau di scan kan bisa disimpan tidak. Ini tak fotokan aja nanti. Nah, kalau nggak difoto. Kalau di scan dikirim nggak apa-apa. Ya. Baik, jadi akhirnya kita mendapatkan keterangan dari Pak Menem Ali bahwa dikarenakan firman yang menjadi kitab bermasalah, firman yang menjadi manusia juga bermasalah, akhirnya Pak Menem Ali menemukan jalannya dalam tanda kutip kembali atau revert kepada Islam gitu ya. Kan kita kan mengetahui Pak, hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir adalah fitrahnya muslim kan. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi kan dikarenakan orang tuanya. Ya, jadi kalau menurut hadis itu ya, kalau dia mengenal Islam kemudian dia menerima Islam ya, otomatis bisa dikatakan bahwa dia kembali kepada Islam Pak ya, gitu ya. Setuju nggak Pak Mas Pak? Iya, setuju ya. Sepakat. Alhamdulillah. Jadi 2005 nih, saya inget-inget nih 2005. Sekarang 2021. Berarti ya lama lah ya. Udah. Saya sebetulnya enggan untuk cerita begini sebenarnya. Tapi perlu lah Pak, sekali aja Pak, sekali aja. Nah ini alhamdulillah di channel Geraha Mu'alaf ya, Pak Menem Ali akhirnya mau membuka kisah ini, tetapi tujuannya hanya untuk edukasi ya Pak ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Nah saya juga melakukan ini juga bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan apapun, tapi untuk kepentingan umat Pak gitu Pak. Itu aja sih Pak sebenarnya tujuannya. Baik Pak, ada lagi menurut Anda? Ya saya kira udah cukup lah. Cukup lah ya. Bukti-buktinya cukup lah ya. Kalau nggak cukup mah kebangetan ya. Bukti-buktinya udah sangat-sangat cukup lah ya. Apalagi tadi foto-foto dan buku-buku kajian itu udah sangat-sangat meyakinkan lah kalau menurut saya. Kalau yang bilang nggak cukup berarti ingin menghujat saja sudah. Ya. Ada yang koran yang
di WA yang saya kirimkan tuh. Oh, yang Bapak Iya, kirim ada ya? itu. Mungkin Yang- nanti bisa ditampilkan. Ya, 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 ya. Nanti sambil apa namanya video ini ditayangkan, bisa tolong ditampilkan yang foto-foto Yang saya apa, kirim. koran ya. Oh, koran. Slideshow aja kan kita sebagai slideshow. Ya. Ya, ya, ya. Fotonya di setelah terakhir. Ya. Enggak, saya cuma mau kasih lihat ini nih. Oh, itu ya, Bu. SMA nih, Pak. SMA itu. Ini di zoom dong, di zoom. Kok beda banget sih? Di zoom, di zoom, 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 zoom. Kayak kurang gizi di sini. Kayak kurang gizi. Sekarang, waduh, kalau ngeliat bodinya coba. Saingannya Adera ya sekarang nih. Udah bisa? Buset dah. Udah ya? Bener itu. Ini bener Pak Ali, Pak? Iya. Lo kan ada fotonya apa yang lain kan? Bisa dibandingin. Ya, ya, ya. Tua-tua keladi. Raut mukanya sama raut Tua-tua mukanya. keladi yang makin tua makin jadi. Makin tua makin jadi. Iya. Orang makin tua makin jadi nggak makin ganteng. Masya Allah. Rahasianya apa sih, Prof? Rasanya nge-gym. Hah? Nge-gym sama facial. Ente kata nggak sih pakai duit ya? Ya enggak lah, pakai otot lah. Lu bayar. Masya Allah, ya. Terima kasih banyak ya Pak Ali. Masya Allah, malam ini kita cukup lama ini kajian ini. Ya, dengan kajian yang seperti ini rasanya mudah-mudahan nanti keingintahuan para pemirsa sudah sangat-sangat terobati lah ya. Oke, kalau begitu saya izin Pak, tutup Pak. Ya, Boleh? Nggak ada kisah-kisah mungkin mimpi ketemu siapa, ketemu siapa. Nggak ada ya? Sudah cukup. Cukup. Nggak, Lu nggak. mualaf lu bukan murtadin. Loh, bukan siapa tahu gitu kan. Kan ada nanti yang mimpi temu siapa gitu kan. Ini mualaf, mau nggak pernah ada mimpian. Udah bukan mualaf lah ini mah. Ya maksudnya dulu kan sempat Udah dipanggil apa? Ustadz. Ustadz kayak Ustadz Prof, Doktor. Ustadz Prof. Masya Allah, kami di Yayasan Pembinaan Mualaf Tauhid atau Geraha Mualaf sangat bangga dan sangat berbesar hati kita mempunyai aset seorang Bapak Menem Ali ya. Ini bukan odong-odong lagi nih, karena ilmu beliau sudah diakui oleh dunia internasional. Satu lagi Pak, ini saya ada permintaan pribadi. Saya punya teman namanya Brother Hashim Pak. Brother Hashim ini orang Bangladesh, tinggal di London, lahirnya mungkin juga di London, tapi kampung halamannya dia itu satu kampung dengan almarhum Syekh Ahmed Didat Pak. Sorry, kok Bangladesh, India, sorry bukan. India. Kalau yang Bangladesh itu Brother Mansur, sorry. Ini Brother Hashim, dia keluarganya berasal dari desa yang sama dengan almarhum Syekh Ahmed Didat. Dia lahir dan besar di London, dan dia sudah lama menjadi mujahid di Taman Hyde Park Pak, yang disebut dengan Speaker's Corner. Saya tahun 2018 sampai tahun 2020 itu menjadi penerjemah salah satu channel yang kegiatannya setiap minggu itu merekam video-video debat antara Muslim dan Kristen di sana. Brother Hashim ini adalah salah satu mujahid yang paling sering saya terjemahkan gitu Pak, dan ilmunya juga luar biasa. Dia tiba-tiba, saya intens Pak berkomunikasi dengan dia. Tiba-tiba kemarin dia kirim WhatsApp ke saya. Dia punya channel namanya Dakwah Wise. Nah, Dakwah Wise, kelahiran Dakwah Wise channel ini juga saya ikut bantu beliau gitu Pak. Sekarang dia sudah buka channel Dakwah Wise untuk subtitle bahasa Indonesia. Kemarin dia tiba-tiba WA saya. Saya ingin mengundang Profesor Menem Ali untuk tampil di channel Dakwah Wise. Gitu. Kira-kira bisa nggak ya gitu? Ya, saya bilang nanti saya tanya dulu. Kalau mau ngundang Profesor Menem Ali, ngundangnya harus live ditampil di channel saya bilang gitu Pak. Jadi dia biar dia nongol di channel saya dulu gitu. Nah, insya Allah doakan mudah-mudahan Brother Hashim nanti berkenan hadir di channel kami ya, untuk mengundang Profesor Menem Ali tampil di channel Dakwah Wise Pak. Insya Allah nanti diharapkan kalau Pak Ali bersedia, ditunggu Pak sama nanti mereka bisa dipikir. Pak. Ya, jadi kami semua ini berharap Pak, kajian Pak Menem Ali nanti tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat di luar negeri gitu Pak. Ya, insya Allah Pak ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Pak Ali bersedia ya. Nanti, tapi syaratnya Brother Hashim harus tampil dulu di channel saya gitu ya. Kok bakal duit lu? Kok duit sih? Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa.
hari ini kita mendapatkan kisah yang luar biasa dari seorang Menahem Ali, dan mudah-mudahan video ini bisa menangkis atau membantah beberapa tuduhan yang mungkin tidak benar ya Pak Ali ya. Dan akhirnya pada hari ini mudah-mudahan keingintahuan atau rasa penasaran yang para pemirsa miliki bisa semuanya terjawab ya, dengan keterangan dan bukti-bukti yang otentik yang sudah diperlihatkan. Baiklah, sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengingatkan kembali para pemirsa yang mungkin ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, dan juga mungkin ingin ikut wakaf tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening kode bank 451, nomor rekening 111889988. Saya ulang ya, 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum, semoga semua partisipasi dari para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau begitu kita pamit undur diri, saya dan Pak Ali. Ya, mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat bagi para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, makasih.